Desa Talang Pucung dikenal angker. Letaknya terpencil, dikelilingi hutan lebat dan satu-satunya jalan masuk adalah jembatan kayu lapuk di atas Sungai Keruh. Penduduknya sedikit, dan mereka yang tinggal di sana punya satu pantangan, jangan pernah menjawab panggilan dari dalam sumur tua di belakang rumah warga. Tapi malam itu, seorang pemuda bernama Ardi melanggarnya. Ardi baru saja pulang dari kota setelah 5 tahun merantau. Keluarganya sudah tidak ada lagi, ibunya meninggal karena sakit, ayahnya hilang entah kemana. Rumahnya kini kosong, hanya dia dan kenangan masa kecil yang suram. Saat tengah malam, Ardi terbangun oleh suara rintihan perempuan dari arah belakang rumah. Suaranya lembut, memilukan, seperti memohon pertolongan. "Tolong, keluarkan aku dari sini." Ardi mengikuti suara itu hingga ke sumur tua yang sudah lama tak terurus. Airnya hitam pekat, berbau anyir seperti daging busuk. "Siapa di sana?" teriaknya. Suara itu berbisik pelan, "Aku terjatuh. Tolong tarik aku ke atas." Tanpa pikir panjang, Ardi meraih ember dan tali di samping sumur, lalu menurunkannya ke dalam. "Pegang erat, aku akan menarikmu." Tiba-tiba, ember itu menjadi berat sekali, seolah ada yang memegangnya dari bawah. Ardi menarik sekuat tenaga, napasnya memburu. Lalu, sesuatu muncul. Bukan manusia. Bukan pula mayat. Itu adalah makhluk dengan wajah hancur, kulitnya mengelupas seperti luka bakar, matanya hanya 2 lubang hitam yang menatap kosong. "Terima kasih sudah mengeluarkanku," bisiknya, sambil mulutnya meregang sampai ke telinga, penuh dengan gigi runcing. Ardi berteriak, tapi suaranya seperti dicekik. Makhluk itu merangkak keluar dari sumur, tubuhnya memanjang seperti ular, jari-jarinya mencengkeram tanah dengan kuku hitam yang tajam. "Sekarang, aku butuh tubuh baru." Keesokan harinya, Ardi tidak ditemukan. Tetangga yang penasaran mendatangi rumahnya dan melihat jejak lumpur hitam dari sumur hingga ke dalam rumah. Saat mereka mengintip ke dalam sumur, airnya sudah berubah merah seperti darah. Dan dari dalam, ratusan tangan kecil muncul, mencakar-cakar dinding sumur, seperti ingin keluar. "Kami lapar." Terdengar suara anak-anak berbisik serempak. Salah satu tetangga, Pak Joko, langsung pucat. Dia ingat legenda desa. Dulu, sumur itu digunakan untuk membuang bayi-bayi yang tidak diinginkan. Dan sekarang, mereka ingin balas dendam. Desa Talang Pucung sepi. Semua penduduknya hilang satu persatu. Tapi jika kalian melewati sumur itu di malam hari, kalian akan mendengar suara tangisan bayi, diikuti bisikan "Ayo bermain dengan kami." Dan jika kalian menjawab, kalian akan menjadi teman mereka selamanya. Setelah Ardi dan beberapa penduduk desa Talang Pucung menghilang tanpa jejak, pemerintah menutup akses ke desa itu. Jembatan kayu dihancurkan, jalan masuk ditutupi tanaman merambat, dan sebuah papan peringatan dipasang. Daerah tanah terkutuk. Dilarang masuk. Tapi pada malam itu, ada sekelompok anak muda nekat menerobos. Ada 5 orang, Rian, si pembuat onar, Dina, pacar Rian, Aldo, sahabat Rian, Laras, adik Aldo, dan Bayu, si skeptis yang hanya ikut karena dikerjai. Mereka mendengar legenda Talang Pucung dari cerita nenek Bayu. "Jangan pernah mendekati sumur itu," kata sang nenek dengan suara bergetar. Tapi Rian hanya tertawa. "Cerita hantu kampungan. Ayo kita live streaming, biar viral." Dengan lampu senter dan kamera ponsel, mereka menyelinap masuk ke desa yang sunyi. Udara dingin menusuk tulang, padahal ini musim kemarau. "Kok sepi banget ya?" "Kayak gak ada burung sama sekali," bisik Laras, menggenggam erat lengan Aldo. Sesampainya di rumah tua milik Ardi, mereka menemukan jejak-jejak lumpur kering berkelok-kelok seperti sesuatu yang diseret. Dan di belakang rumah, sumur itu masih ada. Airnya sudah surut, tapi dari dalam terdengar suara decak kecil, seperti bayi yang sedang mengisap sesuatu. "Hai, ada orang di situ?" teriak Rian sambil mengarahkan kamera.
Tiba-tiba, plop. Sesuatu jatuh ke dalam air. Dina menjerit. Itu jari manusia. Sebuah jari kelingking, masih basah, tergeletak di bibir sumur. Bayu, yang paling waras, langsung menarik tangan Laras. Kita pergi. Sekarang. Tapi Rian tertawa gugup. Santai, pasti ada penjelasan logis, aku nggak bohong. Dina tiba-tiba teriak, matanya melotot tak wajar. Dia bilang kalian harus turun. Aldo mundur ketakutan. Dina. Suara siapa? Dina tersenyum lebar, terlalu lebar, mulutnya retak sampai ke pipi. Suara adik-adikku di bawah. Mereka mau teman baru. Laras berteriak ketika tangan-tangan kecil merayap dari balik rumput, mencengkeram kaki Aldo. Jangan pegang aku, tapi sudah terlambat. Aldo diseret ke dalam sumur dalam sekejap. Rian, Dina, Laras, dan Bayu lari terbirit-birit. Tapi setiap kali mereka sampai di ujung desa, jalanannya berputar balik ke sumur. Kita dikepung, teriak Bayu. Laras menangis. Aku nggak mau mati. Kita harus cari cara putusin kutukannya. Bayu teringat cerita neneknya. Kata nenek, arwah bayi itu bisa dipuasakan dengan persembahan darah keluarga. Maksud lo gimana? Rian panik. Kita butuh darah dari keturunan orang yang dulu buang bayi ke sumur itu. Dina tiba-tiba berhenti lari. Mukanya pucat. Aku tahu siapa pelakunya. Dina menarik pisau lipat dari sakunya. Nenek buyutku. Dulu dia dukun beranak di sini. Tapi dia juga yang bantu orang-orang menggugurkan bayi haram. Jadi lo keturunannya? Rian terkesiap. Dina mengangguk, lalu menoreh tangannya sendiri. Darah menetes ke tanah. Aku waris darahnya. Tapi aku nggak mau ikutan dosanya. Ambil darahku, tapi biarkan mereka pergi. Sumur itu bergemuruh. Ratusan tangan kecil menjulur, menggapai darah Dina. Dia tersenyum sedih ke Bayu dan Laras. Dina berkata lari. Sekarang, sebelum mereka bisa protes, Dina didorong oleh sesuatu yang tak terlihat, jatuh ke dalam sumur. Suara jeritannya teredam oleh tawa cempreng anak-anak. Dari total 5 orang pemuda, hanya Bayu dan Laras yang selamat. Mereka ditemukan pingsan di pinggir jalan oleh warga desa sebelah. Tetapi sampai sekarang, Bayu masih mengalami mimpi buruk. Mimpi di mana Dina berdiri di ujung tempat tidurnya, digendong oleh sosok tinggi hitam tanpa wajah. Dan setiap malam Jumat, teleponnya menerima panggilan dari nomor tidak dikenal. Dan jikalau diangkat, yang terdengar hanya suara bayi menangis. Dan bisikan suara Dina, jangan pernah kembali. Terima kasih sudah ikut perjalanan seru bareng Urban Journey. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan petualangan seru selanjutnya. Aktifkan lonceng, karena setiap tempat punya cerita, dan setiap perjalanan punya makna. Sampai ketemu di video berikutnya.